Teman-teman nggak usah khawatir, karena saya sudah membuktikan. Bahkan banyak teman-teman yang jauh lebih parah dari saya, mungkin yang jauh lebih parah daripada teman-teman, dan sekarang sembuh total mereka tuh, sembuh total. Ya, pokoknya happy. Harus teman-teman, mau tidak mau membiasakan diri untuk happy. Yo, sobat tangan di atas, goyangkan badan, lalu teriak yo, happy aja udah. Dibikin seneng, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ya, celewel-lewel, biasa. Hello, Mas Bro, brother, ngomongnya muncrat. Hello, ngomongnya muncrat, brother, Mas Bro, kalian adalah saudara saya. Kalian adalah saudara kami. Dari mana sukunya, apapun agamanya, saya kepingin kalian semangat. Dan saya kepingin kalian itu happy. Saya kepingin kalian itu bangkit. Seperti dulu, mana kita yang dulu suka, yang sukanya happy, suka jahil, suka yang senang-senang, suka yang orang yang paling pemberani, kemana-mana sendirian. Mana? Ayo tunjukkan kejantananmu. Kita tuh orang yang paling wanita, yang paling strong. Wanita yang paling strong. Aduh, montrat kau lah, jalan montrat. Ya, saya itu gemes. Kenapa? Ini kenapa kapan bangunnya nih orang punya anxiety itu? Ayo, kita tuh apa ya? Udah lama terlalu banyak dibodohin dengan pola pikir yang negatif. Hanya menduga-duga saja. Capek gitu, makanya menduga-duga saja. Waduh, jangan-jangan begini. Jadi nggak ada senangnya sama sekali belas. Ayo bro, bangun, Rukiah dulu, bangun. Ayo, kaget tangi, buru hudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Baik teman-teman, untuk hari ini teman-teman saya doakan mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah baik, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat lagi dan semakin sehat total. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman, untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman gak usah khawatir karena semuanya pasti Anda ataupun kalian itu semuanya pasti sembuh kembali dan bakal sehat total. Amin. Dan saya doakan khususnya yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan puluhan sensasi gitu kan, yang sedang rasakan, yang sedang meratapi yang kurang ceria, mudah-mudahan adanya video saya bisa menemani teman-teman dan bisa membantu, apalagi benar-benar sampai sembuh total teman-teman. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman ya, bagaimana caranya menyikapi untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, menyikapi daripada sensasi, mungkin berbagi sensasi. Dan saya bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang dulu saya alami tentang sensasi-sensasi. Lalu apa saja yang saya akan lakukan teman-teman? Entah itu dari kelayangannya, itu dan ada dari dada sakit, sebagainya, itu banyak teman-teman. Mungkin sedikit demi sedikit saya akan kupas teman-temannya agar proses pemulihan teman-teman itu jauh lebih tambah cepat, jauh tambah pulih dan benar-benar sama sehat total. Baik teman-teman, sebelum dikupas untuk semuanya yang baru bergabung, teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi subscribe sangat penting karena agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, itu menjadi semangat saya untuk terus saya bikin video-video seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, begini, langsung saja teman-teman ya. Untuk di tema kali ini teman-teman ya, bagaimana caranya untuk menyikapi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Nah, saya bercerita tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Sekali lagi di sini saya bukan dokter, saya bukan pakar, saya bukan ahli obat, bukan ahli terapi, bukan ahli herbal, bukan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Yang dulu saya hampir 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, itu saya ngalami dan langkah-langkah apa saja, dan metodenya apa saja. Mungkin ini dan simak videonya teman-teman, jangan di skip, tonton sampai habis, sampai bener-bener teman-teman tuh paham. Begini teman-teman.
ketika saya untuk punya penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, memang teman-teman ya, yang diserang itu memang yang pertama itu adalah salah satu kecemasan yang sangat luar biasa. Dari kecemasan itu timbullah nanti ada efek mental yang dikatakan mental yang down, teman-teman. Mental yang kurang bagus, apalagi pergi ke tempat-tempat seperti ini nih teman-teman. Pergi ke tempat-tempat dikatakan tempat begini nih yang dikatakan jangankan kita keluar rumah ya. Untuk di dalam apa namanya, jangankan kita keluar, maksudnya keluar rumah. Kadang-kadang di dalam rumah pun juga. Padahal kita nggak kemana-mana. Bedanya cuma tidak ada orang, tidak ada keluarga di dalam rumah, itu kita merasa takut. Apalagi di tempat alam seperti ini teman-teman, yang sangat luar biasa. Kebetulan saya juga memang lagi liburan. Kalau saya kan setiap seminggu sekali ataupun paling tidak 2 minggu sekali itu saya harus ada refreshing gitu. Emang saya hobinya PA atau pencinta alam teman-teman. Nah baik teman-teman. Jadi untuk menghadapi penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, apalagi di cemas dan di mentalnya teman-teman. Mental itu teman-teman, kita nggak bisa nurutin perasaan kita. Kita harus apa namanya, harus mengurung diri, gundah gulana, hanya bisa meratapi, nggak bisa seperti itu. Kita nggak akan mungkin bangkit teman-teman. Tapi kan nyatanya pada nyatanya teman-teman, banyak teman-teman kita yang lain tuh istilahnya dia memang ada yang 5 tahun bahkan ada 10 tahun. Kenapa? Karena dia tidak mau membangun. Kenapa memaksakan mental tersebut, memaksakan mengalahkan mental gadungan, mental kalengan, mental bocing teman-teman. Kita sekarang bentuk agar mental kita tuh menjadikan mental benteng Takeshi teman-teman. Agar kita ini bukan mental cemen, bukan mental gadungan, mental kalengan ataupun mental bocing, bukan teman-teman. Jadi kita prinsipnya begini, penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, ciliwiliwil. Nah gimana caranya untuk biar ciliwiliwil? Nah anggapannya ketika dulu saya cemasnya ada, sensasinya ada teman-teman. Saya memang awal pertama memang sangat sulit teman-teman. Untuk mengalihkan pola pikir itu sulit, sangat sulit. Bagaimana ya, saya udah menjalankan metodenya, tapi untuk mengalihkan pola pikir itu sulit. Ketika sensasi itu muncul, pikiran kita udah yang tadinya dibentuk, ibaratnya gedungnya udah 10 lantai kita bangun, cuman gara-gara satu sensasi itu tiba-tiba ambruk teman-teman. Itulah dikatakan mental itu benar-benar sangat penting. Makanya untuk mengalihkan mental, mau tidak mau ya, suka tidak suka, takut ataupun tidak takut, teman-teman harus bisa melawan mental tersebut. Mental gadungannya, kalahkan mental gadungan, mental kacangan, mental bocinya, kalahkan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengalahkan, kalau kita tidak bisa memaksakan untuk mengalahkan mental tersebutnya, si anxiety itu tidak akan pergi gitu. Bahkan justru sensasinya awet. Dan perlu ketahui teman-teman, bahwa sensasinya yang teman-teman rasakan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, bukan ujung rambut. Kalau di ujung rambut nggak ada apa-apanya. Jadi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu sensasinya berjibun. Maka bisa dikenalnya 1001 sensasi. Nah, di sini teman-teman, 1001 sensasi pun juga, ya walaupun 1001 sensasi teman-teman, dan itu tidak berbahaya sama sekali. Tidak berbahaya. Entah itu dari piar-piaran, entah itu daripada les-lesan, entah itu dari mau tidur tuh kayak les-les gimana gitu kan teman-teman. Belum pusingnya, belum kelayangan, jantung berdebar, dada sakit, perut panas, perut begah, ulu hati mengganjal, tenggorokan juga nggak enak, gitu, persendian sakit, lunglai dan sebagainya, belum telinga berdenging, hidung mampet, mata buram, pokoknya aduh berjibun banyak teman-teman. Nah di sini artinya teman-teman ya, kita tidak bisa menolak sensasi. Biarkan sensasi itu, pada dasarnya sensasi itu bisa muncul karena daripada psikosomatis kita, yaitu daripada cemas kita. Orang cemas itu, orang ketakutan itu, ibaratnya kita begini, takut ketemu dosen yang galak, takut ketemu anjing galak, bahasanya begitu teman-teman ya. Ini saya kiaskan, takut ketemu anjing galak, karena kita takut padahal belum tentu anjing itu mengejar kita. Kita udah keringet dulu, udah parno dulu, udah sugestinya udah macam-macam dulu lah. Itulah harus bilang orang cemas yang kecil, tapi wajar, itu cemasnya normal karena ada sababnya. Nah cemasnya orang punya anxiety, psikosomatis disorder teman-teman, nggak bisa, dia nggak ada sababnya, nggak ada sababnya. Tiba-tiba lagi ketawa ya, ketawa sama keluarga, ketawa sama teman-teman, lagi happy, tiba-tiba sensasi itu ser, kayak berasa banget dari kaki nih naik ke atas kayak ser, waduh ini gua kumat lagi tuh. Nah kalau teman-teman sudah merasakan apapun yang datang sensasinya, di saat lagi teman-teman nggak ada sensasi tiba-tiba muncul, teman-teman nggak usah panik. Teman-teman cukup diam. Nih, si
si kaleng-kaleng, si gadungan datang lagi, biarin aja, tantangin, biarin aja. Ini cuek, nggak apa-apa. Punya patokannya begitu teman-teman. Kalau saya punya patokannya, lah anxiety ini, oh disorder ini, oh psikosomatis ini loh, asam lambung doang, oh GERD doang lah, nggak apa-apa, karena nggak bahaya, ini nggak mematikan gitu ya. Nah terus teman-teman ya, ada satu lagi teman-teman. Ini untuk memperkuat teman-teman bisa mengalahkan mental, bisa mengalahkan cemasnya. Kuncinya pegang teman-teman. Kalau seandainya teman-teman, ini kan kita paham nih, kalau untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, disorder, ataupun panic attack ya, apapun sensasinya, kita kan paham bahwa ini tidak berbahaya sama sekali kan? Tidak berbahaya sama sekali. Jadi itu patokannya satu di situ. Yang kedua teman-teman, ini kunci mujarab. Ini saya nih kunci mujarab. Kunci mujarab begini, ketika deg-degan itu jantung berdebar kencang, ketika dada sakit, ketika nafas terasa sesak, ketika keleyangannya sangat ekstrim, terus ketika banyak sensasi-sensasi yang lain, ulu hati mengganja seperti kayak nggak enak banget ya. Pada waktu dia datang, kuncinya cuma satu. Kalau iya seandainya teman-teman ya, ini kan permainan pikiran. Kalau kita yakin ya bahwa semuanya itu bahasanya ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, ya, tidak berbahaya dan tidak mematikan, santai aja. Bahkan dikatakan cilewil-lewil teman-teman. Nah dari situ teman-teman, kunci cuma satu. Kalau jantung saya berdebar, lalu mau apa? Ini saya ngomong sama diri sendiri nih. Pada waktu itu, oke, saya jantung berdebar nih, saya sakit. Kalau saya sakitnya ini dada gimana? Terus mau apa? Mungkin ini otak amigdala ngirim sinyal lagi. Awas nih, jangan-jangan jantung nih, ini otak amigdala. Terus saya jawab lagi, kalau memang kalau memang dikatakan kalau jantung, ya gue mau apa? Emang mau apa? Gitu kan? Terus gimana lagi? Ya kalau saya mau mati, terus saya mau apa kalau udah mati? Ayo, siapa yang mau? Terus pusing, kelayangan, ini kenapa nih? Terus pusing lah, gimana nih? Orang yang punya anxiety bisa kesalahan takutnya apa? Satu, takut kedua takut pingsan, takut dadakan dan sebagainya. Nah, pada waktu itu saya berpikir, ya saya pusing datang, waduh nih si gila datang lagi nih, si pusing datang lagi nih, si kurang ajar datang lagi. Nah biarin aja, nggak bahaya ini, biarin cuek. Nah ketika otak amigdalanya selalu berpikir begini, selalu merespon dengan sinyal yang nggak bagus kan begini, awas nih, jangan-jangan nanti pingsan. Kalau gue pingsan nanti gimana nih, banyak orang begini segala macamnya. Terus saya jawab lagi, kalau gue pingsan, kalau misalnya seandainya saya udah pingsan, terus mau apa? Kalau udah gue begini mau apa? Gitu. Memang saya tidak bisa menolak apa namanya, saya punya penyakit anxiety, saya punya penyakit disorder, saya memang penderita anxiety, saya memang penderita disorder, saya memang penderita psikosomatis ataupun psikosomatik ataupun hipokondria. Lalu mau apa? Kan begitu teman-teman. Ya udah, kita menerima dengan apa adanya. Bahasanya kenapa? Kita nggak bisa, intinya teman-teman, kita tidak bisa menolak sensasi. Karena mau tidak mau, sensasi itu memang emang timbulnya daripada kecemasan kita yang berlebih gitu kan. Sensasi itu timbulnya daripada kepanikan kita yang berlebih teman-teman, dari psikosomatis kita yang dikatakan memang kita mempunyai psikosomatik gitu teman-teman. Nah, kita nggak bisa menolak sensasi. Yang ada kita hanya bisa menerima, diam. Bagaimana ketika sensasi itu hadir, terus cara menyikapi sensasi tersebut biar tidak berlarut-larut. Nah, akhirnya kita mengalihkan pola pikir kita yang baik. Maksudnya bukan menolak, jangan sensasi bodoh amat, nggak bisa. Terima dulu sensasinya. Ketika diterima, dirasakan, oh begini, sensasi cuma begini doang. Oh berdebarnya cuma begini doang. Oh selain kelayangan cuma begini doang. Oh sesaknya cuma begini doang, gitu kan ya. Oh ini khusus yang untuk punya anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Oh cuma begini doang sensasinya. Oh kelayangan begini. Oh lemasnya begini. Ya udah, karena ini tidak berbahaya. Nah, alihkan pikiran, jangan pikir yang macam-macam. Makanya kalau sensasi itu datang ya, kita terima, kita terima, tapi tidak boleh dipikir. Apapun sensasinya kita terima, besar kecilnya sensasi terima, tapi jangan dipikir, diabaikan, bodoh amat. Makanya alihkan pikiran, pola pikir negatif. Jangan yang kesalahan kita khususnya untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder ya, kesalahan kita itu ketika sensasi datang dipikir, itu yang membuat kita lama. Dulu saya begitu teman-teman, dan tersisa 3 tahun itu begitu. Ketika sensasi datang, suka menduga-duga, suka mendiagnosis sendiri, suka mendiagnosa diri sendiri. Sakit ini begini, perutku sakit aja, jangan-jangan nih begini, jangan-jangan begini nih. Bukti dan nyatanya, di endoskopi sudah, di lab sudah, di ronsen sudah,
terus sampai ini kepala saya di apa namanya di dada saya di EKG sudah, di anti scan kepala saya udah, nyatanya normal-normal saja, nyatanya semuanya normal, bahkan sampai tidak terdeteksi oleh dokter sama sekali bahwa semuanya bapak itu normal. Jadi karena dia udah paham bahwa kita itu hanya gangguan asam lambung saja. Nah, kita tuh harus percaya sama bicara apapun diagnosa dokter. Kenapa? Karena mereka udah pakarnya, udah ahlinya. Kalau kita mau sudah tidak diagnosa dokter, loh kenapa ujung-ujungnya kita dirujuk ke psikiater, teman-teman? Ya karena yang bermasalah itu pola pikir kita. Ingat, untuk para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder ya, kendala kita adalah di pola pikir kita. Kendala kita adalah di mental kita. Itu saya dua kendala itu, teman-teman. Jadi memang kita harus bisa mengalihkan pola pikir kita, walaupun ketika sensasi datang, teman-teman gak usah khawatir. Ya, walaupun ada yang bilang, Kang, saya ini kayak mau pingsan, tiba-tiba saya begini, saya mau ini, bla bla, wah banyak banget lah aduan itu. Udah, nggak apa-apa. Itu aman dan tidak berbahaya, tidak akan terjadi apa-apa. Fine saja. Kalian aman-aman saja dan kalian akan baik-baik saja. Ya toh nyatanya kemarin-kemarin, minggu yang lalu, bukannya mungkin tahun yang lalu, kita pun punya perasaan yang sama, ketakutan yang sama, dan sensasi yang sama. Buktinya sampai sekarang kita masih bisa duduk, masih bisa kumpul sama keluarga, kita masih bisa komunikasi sama teman-teman, masih bisa nonton YouTube, masih bisa mendengarkan mentor-mentor. Artinya dari tahun kemarin, dari bulan kemarin, dari minggu yang kemarin, ataupun dari hari-hari kemarin, aman, fine, gak jadi masalah. Tuh, jadi teman-teman dimanapun teman-teman berada, ya insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dan nggak ada yang perlu ditakutkan. Cuman teman-teman jangan pernah mendiagnosa diri sendiri atas sensasi yang muncul. Dan yang pertama, yang paling utama itu teman-teman, nggak boleh searching. Nggak boleh, itu yang bisa memperhambat kita. Karena searching, orang-orang yang mempunyai anxiety itu teman-teman ya, rata-rata penasaran. Gila dicari, ya kita kan penasaran nih, akhirnya searching. Setelah searching teman-teman ya, ketika searching tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, justru malah jadi pikiran. Itu dulu saya begitu, teman-teman. Jadi serba ketakutan. Waduh, ini jangan-jangan karena saya dada sakit, searching hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan di situ teman-teman, saya dikatakan ini sangat dikatakan galau. Di situ saya sangat, pola pikir saya langsung drop, teman-teman. Jadi artinya teman-teman ya, teman-teman nggak usah pernah berpikir tentang mendiagnosa diri sendiri tentang ini nih, orang untuk penderita asam lambung ya, ataupun GERD, anxiety psychosomatic disorder, khususnya buat anxiety psychosomatic disorder ya, ini bukan penyakit teman-teman, ini hanya gangguan cemas saja, gangguan mental saja dari pola pikir kita, teman-teman. Anxiety itu bahasa Inggris, itu kecemasan. Disorder itu sesuatu yang berantakan, bahasanya cemas kita ini berantakan, tidak ngerti apa yang dicemaskan. Sedangkan manusia mempunyai karakter, dikatakan ada berani, ada takut. Kebanyakannya yang mempunyai anxiety takut. Begitu kan, takut terkena penyakit berat, takut mendadak, takut kayak seolah-olah belum siap. Terus kenapa? Gitu kan, kalau kita istilah belum siap memang kenapa, dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman ya, untuk teman-teman ya, untuk para penderita asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder, ini contohnya saya. Ayo brother, contohnya saya itu hampir 3 tahun teman-teman. Derita yang paling parah itu mungkin kemungkinan saya tuh 1 tahun sampai 2 tahun teman-teman. Itu adaptasi. Nah dari situ teman-teman saya belajar, teman-teman. Saya mempelajari. Makanya kenapa saya sekarang bisa jadi mentor ya, motivator. Itu saya kepingin, dan memang saya benar murni tanpa obat, tanpa herbal. Karena buat saya pribadi itu obat tuh bukan solusi teman-teman. Bukan solusi. Mungkin video-video yang sebelumnya sudah saya jelaskan teman-teman ya, mungkin video-video yang kemarin itu teman-teman. Nah begini teman-teman, jadi untuk para penderita asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic itu yang jelas kita yang pertama nih harus rajin olahraga. Kenapa? Agar meyakinkan bahwa kita itu, wah jangan pernah takut memikirin darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, terus gula rendah atau tensinya begini. Nggak usah berpikir seperti itu. Makanya teman-teman kalau olahraganya rutin, itu bisa meyakinkan, bisa mengafirmasi diri sendiri bahwa oh ya,
gua nggak mungkin kena kolesterol. Dicek kolesterolnya normal. Setelah kita lari pagi, kok badan gua kok leher sakit semua, sampai ke pundak tuh tegang semua. Jangan-jangan orang yang berpikir jangan-jangan saya kena kolesterol nih gitu kan ya. Tapi karena kita sudah olahraga, itu nggak perlu takut. Itu untuk bisa memberikan motivasi pada diri sendiri bahwa oh iya, gua nih udah olahraga ini ya, jadi gua sehat. Jadi tolong memberikan sering ketika olahraga itu memberikan afirmasi pada diri sendiri. Saya sehat, saya kuat. Saya sehat, saya kuat. Jadi kalau nanti malamnya ataupun lusanya berasa lagi kayak nggak enak, suka menduga-duga, gue udah olahraga ini, nggak mungkin kalau orang udah olahraga itu teman-teman ya, jantung stabil, normal. Tapi kan gue deg-degan aja Kang, kok nggak berhenti Kang, deg-degannya hebat gini-gini. Karena gue udah olahraga, saya yakin jantung saya sehat gitu. Karena saya udah olahraga, saya yakin jantung saya sehat. Deg-degan, oh ini hanya sensasi daripada asam saja, sensasi daripada asam lambung saja. Oh ini sensasi daripada anxiety. Oh ya ini sensasi daripada psikosomatis. Itu saja teman-teman. Jadi jangan berpikir yang, waduh jangan nih, jantung saya begini. Jangan berpikir ke situ. Karena nggak ada hubungannya hal seperti itu teman-teman. Jadi itu teman-teman. Jadi bagaimana cara itu mengalihkan pola pikir. Makanya pentingnya olahraga pagi, pentingnya jalan kaki pagi ya untuk bisa memberikan 5.000 langkah. Syukur-syukur ya 10.000 ataupun 7.000 lah. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan jalan kaki itu teman-teman nggak modal, nggak pakai uang, dan itu bisa memberikan hormon bahagia untuk para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder di situ teman-teman. Apalagi kalau sudah banyak olahraga, nanti kalau sudah mulai berani sendiri, kalau teman-teman sukanya ke alam nih seperti begini nih, sukanya ke alam gitu kan, ini sangat luar biasa teman-teman. Lihat pemandangan yang hijau-hijau begini di alam, yang jauh kemana-mana. Dulu saya takut teman-teman. Dulu saya takut, jangankan pergi ke tempat kayak begini, mikir 10 kali lipat. Keluar rumah pergi ke warung aja, pergi ke salah satu minimarket aja, saya nggak berani. Apalagi tempat-tempat seperti ini, kalau ada apa-apa bagaimana? Asetnya kalau saya ada apa-apa di sini, ambulan nggak bisa masuk ke sini. Nanti bagaimana? Wow, pikirnya macam-macam dulu tuh. Nggak berani sama sekali. Tapi saya bilang pada waktu saya memberanikan diri teman-teman. Nah akhirnya saya bisa menemukan hobi saya lagi. Dulu vakum saya tuh selama 3 tahun tuh vakum. Tapi saya bisa menemukan hobi-hobi saya lagi. Alhamdulillah sampai sekarang hobi-hobi saya bisa ditanamkan lagi. Karena saya harus sukanya camping ataupun nge-camp. Terus juga hiking. Saya senang menikmati alam. Air begini murni nih teman, dari pegunungan nih. Air begini murni banget nih. Ini di sana ada curugnya. Nah, ini sangat lumayan teman-teman, sangat membantu. Melihat seperti ini fresh gitu kan. Pokoknya udah enak banget ngeliat begini pemandangan seperti ini. Sambil berburu, sambil menikmati alam-alam. Ya Allah, ini sangat-sangat luar biasa. Baik teman-teman, buat teman-teman ya, para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, apapun agamanya, ya, apapun sukunya, kalian adalah saudara saya. Yang saya minta kepada Allah, minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya Allah, untuk para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, ya Allah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, biar teman-teman bisa sembuh lagi, biar teman-teman bisa bangkit lagi, biar teman-teman bisa semangat lagi, bisa sembuh total, bisa pulih kembali teman-teman. Itu makanya saya selalu ngotot dalam video-video saya, ayo bangkit untuk melawan penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena sudah menonton dari awal video saya sampai sekarang, udah anggap aja asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis celewel-lewel. Udah gampang itu. Pokoknya, wis celewel-lewel, gampang wis. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, preketek, tentang sensasi, preketek. Lu sensasinya begini, preketek. Kang, tapi lumayan Kang, sensasinya ini kurang ajar. Kenapa? Ya dadanya begini, begah, sesaknya, keliangannya, preketek. Karena buat saya pribadi, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder adalah celewel-lewel. Itu buat saya pribadi. Jadi teman-teman gak usah khawatir, karena saya sudah membuktikan. Bahkan banyak teman-teman yang jauh lebih parah dari saya, mungkin yang jauh lebih parah daripada teman-teman, dan sekarang sembuh total mereka tuh. Sembuh total. Beraket-raket kita ke hulu, berenang kita ke tepian,
bersakit dahulu, senang pun tak datang. Woi, malah yuk tambah semangat dan bangkit lagi. Semangat begitu. Ya, pokoknya happy. Harus teman-teman. Mau tidak mau membiasakan diri untuk happy. Yuk, sobat tangan di atas. Goyangkan badan. Lalu teriak, yo. Happy aja udah. Dibikin seneng. Asam lambung. GERD, anxiety, psikosomatis. Celewel-lewel. Biasa. Itu biasa teman-teman. Yang penting kan gak apa-apa rocker general daripada melambai. Begitu teman-teman. Jadi saatnya kita bangkit, saatnya kita happy. Hello mas bro, brother, ngomongnya muncrat. Hello, ngomongnya muncrat. Brother, mas bro, kalian adalah saudara saya. Kalian adalah saudara kami. Dari mana sukunya, apapun agamanya, saya kepingin kalian semangat. Dan saya kepingin kalian itu happy. Saya kepingin kalian itu bangkit. Seperti dulu, mana kita yang dulu? Mana kita yang dulu suka? Yang sukanya happy, suka jahil. Suka yang senang-senang. Suka yang orang yang paling pemberani kemana-mana sendirian. Mana? Ayo tunjukkan. Tunjukkan kejantananmu. Tunjukkan kejantananmu. Ayo tunjukkan. Bahwa kita itu laki-laki, yang perempuan, bahwa kita itu orang yang paling wanita, yang paling strong. Wanita yang paling strong. Aduh, montrat, lah. Jangan. Montrat. Ya, saya itu gemes. Gitu. Gemes kenapa? Ini kenapa kapan bangunnya nih orang punya anxiety itu? Ayo, kita itu apa ya, udah lama terlalu banyak dibodohin dengan pola pikir yang negatif. Hanya menduga-duga saja. Capek gitu tuh, hanya menduga-duga saja. Oh, jangan-jangan begini, jadi nggak ada senangnya sama sekali belas. Ayo bro, bangun, Rukiah dulu, bangun. Ayo, gaget tangi, hudang, buru hudang. Bahasa Inggrisnya apa kok ya? Ayo bangun, jangan murung, jangan diam, jangan menatap, meratapi, gundah gulana, rasakan sensasi. Ayo, bagaimana kita menikmati alam yang baik, merasakan dan menikmati, mensyukuri yang sudah Allah berikan. Ya Allah, kita nggak minta nafas, kita nggak bisa minta per detik sekian detiknya kedipan mata, enggak. Udah dinikmatin saja. Oh, dinikmatin. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, celewel-lewel. Jangan khawatir, jangan takut, semangat terus semuanya, oke? Iya, harus seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman semuanya. Amin, Allahumma amin. Jadi, al-insanu makan khutwanisan. Saya manusia biasa, termasalah dan khilaf. Jadi mohon maafnya. Barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan di teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.